berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh Ini apresiasi diberikan Presiden RI Prabowo Subianto untuk pemain timnas berupa jam Rolex. Ini hal yang setimpal dong pasti untuk apresiasi. Tapi menurut kalian terlalu cepat nggak sih untuk, karena ini kan netizen udah ada yang wah ini kok udah sudah seheboh itu, kenapa nggak nanti aja begitu nunggu hasil dari Jepang, atau mungkin ya sekalian nunggu hasil dari kelolosan Piala Dunia apa enggak gitu. Iya, Gue apresiasi emang nggak bisa menunggu waktu sebenarnya. Iya, gue ngerti sih. Gue Dan ngerti. ini pribadi kan, ini dikatakan dipastikan pribadi nih, bukan dari apa presiden sebagai kepala negara, tapi dari duit pribadi katanya. Iya, jadi memang jadi perdebatan sih di lini masa ya, karena ada juga yang menganggap ini tidak mewakili keprihatinan kita di dalam negeri tentang situasi ekonomi yang nggak kondusif dan seterusnya. Tapi yang namanya menang wajar aja dapat penghargaan. Mungkin yang menurut gua harus disiasati, nggak usah perlu diekspos. Karena Rolex itu gue sebut nama jadi gitu kan. Karena jam mewah itu kan karena jam itu kan istilahnya mewakili kemewahan. Kan ya kita nggak salah karena mereka udah bekerja keras, para pemain ini wajar kalau dapat insentif ya gitu kan, normal aja. Tapi kan mungkin karena pemberitaannya terus sebenarnya di kontenin itu sih yang menjadi overexpose ya. Itu makanya kalau nggak di kontenin sebenarnya nggak masalah ya. Betul, harusnya ya udah nggak, ini kan sampai pemain mejeng-mejeng sama jamnya gitu. Jadi seolah-olah kayaknya lu kayak nggak empati ya sama situasi bangsa ini. Tapi ya udahlah, kalau itu terus digulirin jadi perdebatan, ya itu malah kontraproduktif buat para pemain gitu. Ya satu sisi kan memang juga mungkin kalian juga harus tahu lah, banyak pemain kita yang juga mungkin asalnya dari kecil gitu kan, dari bawah. Ya memang ketika tahu jam Rolex ya pasti buat mereka sesuatu yang wah banget. Jadi ya ini lagi-lagi tergantung kalian melihat point of view-nya seperti apa. Janganlah ini menjadi sesuatu yang merusak atau mencemarkan euforia kemenangan kita, atau justru jadi bahan celaan buat kita-kita yang justru lagi bersemangat untuk menghadapi lawan Jepang nanti ya. Setuju. Sementara kalau ini kita juga melihat dari lawan Jepang masih ada tersisa menuju putaran 4 ini, ada Federasi Sepak Bola Irak memberikan pernyataan resmi meminta agar FIFA transparan dalam milih tuan rumah. Ini ternyata kemarin baru media Arab yang memberitakan, yang akhirnya sempat dikutip sama media-media online kita, katanya Arab dan Qatar tuan rumah Piala Dunia, termasuk yang akun-akun tolol bola yang di Instagram dan TikTok bilang tuan rumah dan Qatar resmi tuan rumah putaran 4. Ternyata itu belum resmi di website-nya AFC kan. Menurut kalian ini gimana sih? Karena drawingnya itu disebutkan secara letterbox gitu ya, 17 Juli. Cuman yang kita jadi tanda tanya dan jadi banyak perdebatan karena sistemnya seperti apa. Awalnya kan dikatakan ini centralized ya, terpusat, tapi tidak disebutkan siapa tuan rumahnya. Terus sebelumnya bahkan kalau nggak salah gue dengar ini di tempat netral, ya kan. Terus jadi centralized. Terus sekarang boleh bidding gitu kan. Nah itu kan perubahan-perubahan itu yang mungkin membuat akhirnya Irak menjadi marah gitu. Ini sebenarnya AFC ini gimana ya? Jangan-jangan ini seolah-olah gitu kan untuk memberikan keuntungan tertentu kepada tim-tim Arab. Karena sejujurnya kan yang benar-benar murni udah lolos itu dari Arab itu baru Jordan. Kalau Iran tuh nggak bisa disebut Arab menurut gue. Dia mah Persia lah, walaupun memang Asia Barat ya. Nah, Irak kan jadi gimana ya? Wah, ini kayaknya udah di set up gitu kan, udah di setting seolah-olah gitu kan. Jadi gue malah ya mengencourage PSSI lakukan hal yang sama. Kalau perlu nih tim-tim yang lolos ke round 4 ini itu bersekutu untuk melawan cara-cara ini gitu loh, untuk cara-cara bidding seperti ini, karena ini lebih cenderung memunculkan ketidakadilan. Kan lebih smooth kalau main tempat netral. Ini nggak ada kepentingan. Jepang sekalian tuh, Cina, ini babak playoff mainnya di tempat tim yang berpartisipasi, ya gimana kan, suka nggak suka non teknisnya pasti ada dong. Jadi kalau mau ya kita harus lawan emang ini sebisa mungkin ya, jalur diplomasi itu dilakukan ya. Cuma masalahnya dan teman-teman, kita nggak punya perwakilan di komite eksekutifnya AFC maupun juga di FIFA. Jadi ingat ya kita waktu pas kita quote on quote dikerjain sama Bahrain waktu kita main di sana kan, kita kan protes juga apakah kita didengar? Tidak. Kan nggak lewat aja presiden. Malah Bahrain ini didengar begitu mereka merasa terancam datang ke Indonesia. disuruh pindah katanya. Pindah. Ya karena presiden AFC-nya dari Bahrain. Ya kayak gitu-gitu memang nggak bisa dipungkiri, memang membuat akhirnya tendensi kita
curiga gitu. Iyalah. Ini kan mirip kita yang mau ke Olimpiade kan sebenarnya. Ujung-ujungnya bermainnya di mana tuh yang lapangannya Prancis yang lebih notabene dekat sama Guinea gitu kan. Gini sih. Lu gimana? Paling enggak tuh netral masih Ji. Masih netral. Ini lebih parah menurut Ini gua. parah. Walaupun semuanya bisa bahasa Prancis ya Iya, iya itu dia maksudnya. Emang agak kalau dibaca-baca itu awalnya gue baca memang centralized. Jadi satu negara akan menjadi tuan rumah dari masing-masing grup gitu. Satu negara tuan rumah di grup ini, satu negara tuan rumah di grup ini gitu. Ada 2 tuan rumah yang berbeda. Tapi gue nggak sempat baca di tempat yang netral gitu. Ya dari isu-isu lah tempat netral itu. Lalu ada juga gue baca peringkat ketiga akan punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Wow. Jadi peringkat ketiga di masing-masing grupnya gitu. Jadi kalau kita bisa ngalahin Jepang, Arab Saudi kalah, berarti kan kita peringkat ketiga. Nah, kita punya power untuk bidding sebagai salah satu tuan rumah dari dan kita emang udah bidding kan yuk. Kita udah Iya, bidding. dan kalau bicara infrastruktur, ya memang Arab Saudi sama Qatar yang paling kuat sih dari sisi itu mau Piala Dunia iya, ya, Qatar dua-duanya. kemarin. Satu mau Piala Dunia, satu baru Piala Dunia, dan Piala Asia langganan lagi kan si Qatar tuh nunjukin emang 2 negara ini secara infrastruktur sudah pasti nggak akan ada masalah lah. Dari rumput, dari segala macam tuh nggak mungkin salah lah 2 negara ini gitu. Dan semuanya kecuali Indonesia bermain emang di Jazirah Arab gitu. Jadi ya gue akan melihat ya akan tampilnya di sana gitu loh Ji. Tapi entah negara mana yang akan muncul di situ ya. Tapi kalau misalnya peringkat ketiga dikasih kesempatan untuk bid menjadi tuan rumah, gue rasa itu lebih fair gitu kan. Jadi ada rebutan juga kan antara Irak juga bisa kan. Iya, gitu Irak kan. bisa, Qatar bisa, ataupun Uni Emirat Arab, dan juga antara Arab dan juga kita gitu ya, yang peringkat ketiga yang ngebid menjadi salah satu dari 2 tuan rumah itu gitu. Berarti ini keputusannya kapan? Tuan rumah ini? Kan drawingnya 17 Juli. Sebelum itu berarti udah ada dong harusnya keputusannya tuan rumahnya. Ya, mungkin nanti diumumin sekaligus kali ya. bisa juga. jadi. Dan gue juga pertanyakan juga dari ini Ji, skema drawingnya seperti apa? Nah, Kalau pakai pot matilah kita. Karena kita pot yang paling ujung kan, buncit, pot iya. ketiga kan, bersama dengan Oman dan Palestina. Kalau Oman Oman Palestina kan ketemu terakhir nih menentukan. Tapi secara pot kita berada di situ. Artinya kita nggak akan ketemu sama Arab Saudi kalau misalnya Arab Saudi jadi tuan rumah kan nggak boleh satu grup kan, nggak boleh dari grup yang sama gitu. Qatar kemungkinan ya. Ya kan, Iya. berarti kita ke grupnya Qatar. UEA kan juga berarti nggak mungkin ketemu sama Qatar lagi, dia berarti ke Arab Saudi. Berarti Arab Saudi, kemudian UEA dan satunya lagi antara Irak sama Jordan. Pasti Oman atau Palestina karena kita pernah satu grup sama Arab Saudi. Bener nggak? Kalau kayak begitu kan pot-potnya ada ketahuan, kita pasti ketemunya sama Irak dan Qatar. Kita sama Irak nggak pernah menang, kalah mulu. Kali, sama Qatar juga belum menang. Iya, Qatar juga kalau dari seluruh head to head belum amplopnya Qatar kan belum itu yang paling ngeri kan. Ini sebenarnya yang takutkan sama banyak netizen kita kan, ketika kemungkinan putaran 4 ini ketemu Qatar dan Irak, ini sebenarnya lebih serem gitu kan dibandingkan kemarin. Ya sebenarnya kemarin juga serem sih, cuman chance kemarin sebenarnya ada gitu kan, tapi kita banyak miss-missnya kepleset di sana. Oke, kita lihat nanti menuju Juli apakah ada kepastian siapa tuan rumahnya, sambil kita harap-harapnya semoga kita juga bisa bidding ya tuan rumah menjadi putaran 4 nanti. Oke, ini udah ada dari Fadil Rp50.000. Menurut Om Haryo, kenapa waktu Spanyol agak buntu di babak 2 dan ET kemarin Olmo, Gavi. Erick Thohir itu 2 ada di sini. extra time. Sorry. Extra time kemarin Olmo, Gavi, Fermin dan lain-lain dimasukin, malah masukin Morata. Woi, kapten Spanyol lo, Morata lo. Enggak dianggap lo. Morata juga kalau penalti kan juga penalti taker juga kan, sering ngambil penalti juga. Jadi gagal dia. Iya, sayangnya gagal gitu kan. Sebetulnya dia salah satu yang kayaknya bakal menendang dan akhirnya menendang gitu kan. Walaupun dia yang akhirnya membuat Spanyol kalah gitu. Gue juga mempertanyakan sih beberapa keputusan De La Fuente, terutama waktu lawan Jerman, lawan Prancis, narik Pedri kan. Waktu Pedri ditarik langsung berantakan tuh, mereka hampir dikejar gitu. Terus kemarin juga pemain-pemain yang diganti, yang masuk kok pemain-pemain yang kayak nggak pengen menang gitu ya. Kalau dari sisi ininya ya, dari sisi jam terbangnya gitu. Justru pemain-pemain yang AX Baena bukan pemain jelek gitu, tapi jam terbangnya di timnas nggak setebel ya Dani Olmo tadi, pemain-pemain disebutin. Ya gue juga mempertanyakan sih hal itu pada De La Fuente gitu.
Oke, berikutnya Nes. Berikutnya dari Tampu Bolon Rp25.000. Dah capek aja itu Spanyol 2 pertandingan bisa dikejar mulu golnya. Dah too much nih pertandingannya jadi nggak presisius lagi. Terlalu banyak. Iya, betul. Bisjet. Berikutnya Dari lagi? Faiz Rp25.000. Mas Aryo dan Om Yuke, kalau Indonesia lolos Piala Dunia, pengen segrup sama negara besar siapa? Pengen. Waduh. Pengen. Lawan Inggris. Apa ini? Timnas pusat. Waduh, itu baru menentukan tuh. Kalau Justin jadi dutanya gitu Tim begini. besar lagi disuruh satu grup sama kita. Waduh. Next dari fans Itali Rp25.000. Coba bahas Itali yang mau ganti pelatih dan tim besar Serie A yang kompak pada ganti pelatih. Misalnya Roma, Inter, Milan, Iya ya. Atalanta, Lazio. Geser Om Yuke semua gimana? nih ya. Iya, ini kayak Italia emang lagi disparate ya pelatihnya ini. Ada yang Ngehe tuh Ancelotti tuh kalau dia Iya. tahu ada kemungkinan Italia ganti pelatih dia malah milih Brazil kan. dia sebelum ditunjuk dia kabur duluan Iya, karena kan dia pengen menghindari Itali banget ya. Timnasnya lagi suffer juga. Gitu. Simone juga milih ke Arab kalau Iya. dia tahu ini nggak ada yang Pragmatis banget. nasionalismenya nggak ada nih berarti pelatih Ini Itali nih. ujung-ujungnya inilah cuan ujung-ujungnya. Oke, next dari Mas Aryo Mania Rp40.000. Setelah Inter dan MU kosong trofi, kesedihan Panji diobati dengan timnas. Semoga MU lucu lagi ya musim Nggak depan. apa-apa, ada timnas yang menghibur gua. Asal lu jangan doain timnas juga jelek ya. Yang penting timnasnya menghibur gua. Tapi kan oleh dari Beckham sama Beckham dari MU. Ya juga sih. Om Wenger Rp50.000. Arsenal nggak ada kabar transfer. Subimendi. Sesko ya? Sesko lagi. Subimendi doang Sama kan yang itu mereka udah Kepa. dapet. 5 juta mau di Yang udah pasti dapat kan Subimendi. Iya, Subimendi udah. Dari akhir tahun kemarin kan udah deal, tapi baru sekarang datangnya. Sama Nketiah dibalikin lagi, mampus lu Nketiah. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan prediksi pertandingan besok ya. Nesa mau ngasih tahu lagi nih, kalau kalian sekarang udah tahu belum ada yang namanya Lifebuoy Merah Putih Body Wash. Jadi ini adalah edisi spesialnya Timnas. Mereka ngeluarin 3 varian, striker, defender, midfielder edition. Semua packagingnya memfitur pemain Timnas favorit kita dan udah ada tanda tangannya juga. Jadi wajib untuk kalian koleksi. Bagi jebret tim yang belum cobain mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, yuk koleksikan semua variannya karena wanginya bener-bener bikin semangat terus buat dukung Timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman, ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal Timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatan kamu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Nah, Mas Aryo kan kalau kata Babang Tom Cruise Mission Impossible. Tapi menurut Mas Aryo kira-kira faktor apa yang bisa bikin kita menang dari Jepang besok? Tapi sebelum pertanyaan Nesa itu, gue pengen tanya dulu ke kalian. Menurut kalian kita nge-push, ngejar poin, atau justru ini waktu kita buat eksperimen sih? Karena secara peringkat kan kita kalaupun menang juga harus menunggu hasil Arab kan. Menurut kalian lebih ke mana condongnya nanti lawan Jepang? Nge-push, ngejar poin, atau eksperimen justru di sini akan diberikan buat main-main yang mungkin belum pernah banyak dicoba sama Kluivert? Ya kalau gue separuh-separuh sih Ji. Ngejar poin iya, tapi akan ada juga rotasi juga. Cuman di lini pertahanan gue pikir sebaiknya nggak dilakukan rotasi karena kita pengen uji juga ya daya tahan pemain-pemain belakang kita nih lawan Jepang nanti. Yang paling solid ini gitu, ketemu Jepang seperti apa. Emang ya? ketika kita main di Indonesia, ketika main kita di kandang kemarin, kita formasinya bertahan itu nggak beda jauh, sama juga pakai Trisula, JJR juga kan. Tapi ini kan situasinya beda sekarang, kita udah dapat tambahan-tambahan pemain, udah ada Ole juga gitu kan. Gua harap kalaupun rotasi ya rotasinya di tengah atau depan gitu. Jadi ya tetaplah kita nggak mau kalah juga lah. Tapi Jepang juga pasti nggak mau kalah gitu, karena ini kan mempengaruhi penilaian ranking juga kan buat FIFA. Kalau kita bisa menang lawan Jepang secara poin juga bagus ya. Pasti double. Jauh karena kan mereka 20 besar kan. Kalau gua sih Ji, gua pengen ya kita jangan lihat yang 81 ke bawah ya. Ya udahlah. Saya belum lahir itu, Mas Aryo udah senior itu situ. Kalau bicara kualifikasi tuh baru kita hitung tuh 89, 5-0 di sana, 0-4 di sini terakhir, 3-1 juga waktu Piala Asia. Ya harus kita akuin kualitasnya kita jauh lah di bawah Jepang. Gue selalu bilang mau lapis pertama, kedua, ketiga, Jepang tetap materinya luar biasa lah. Kalau gue pribadi, gue pengen main full. Gue pengen nguji di tim yang lawan kita 2 tingkat di atas kita bisa buat apa sih gitu loh. Gue pengen lihat itu gitu kan. Kalau kemarin kita lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, lawan China, ya bisa dibilang nggak terlalu jauh lah gap kualitasnya, walaupun peringkatnya jauh, tapi kualitas di atas kertasnya kan sebetulnya nggak jauh.
Kalau Jepang kan udah dari peringkat jauh, dari Kualitas juga jauh, dan bukti di lapangan juga jauh. Kita kalah 4-0. So, pemain cadangannya juga tetap jauh harusnya ya. Dan kemarin di Jakarta kayak main cuma 50% aja bisa kayak gitu kan. Kayaknya nggak ngotot gitu Jepang mainnya. Itu bisa dibilang seperti itu. Cuman kan sekarang itu kan bener-bener tim kita udah full, dalam artian komposisi trio yang tadi di belakang udah tahu kita yang terkuat siapa. Kita udah punya Joey Paul Pesci juga yang bisa ngimbangin tim yang tadinya kan nggak ada. Gila sih ini. Di laga-laga sebelumnya kan nggak ada Jagal gitu. sejati deh. Udah punya oleh Romani yang kalau peluang-peluang tipis-tipis bisa menjadi gol gitu kan. Nah ini kan kebukti nih ketika lawan Jepang berlaku nggak nih permainan kayak kita yang kemarin bagus lawan Arab Saudi, kemarin bagus lawan Bahrain, lalu menang lawan China. Dari sistem kita udah jalan, dari chance kita bisa create, hasilnya bisa ngikutin nggak ketika kita ditemuin dengan lawan yang kualitasnya di atas kita. Walaupun ada ancaman akumulasi. Iya. Karena kan ada siapa Jay sama Verdong ya, katanya juga tadi netizen juga mengingatkan ada kemungkinan kalau mereka kena kuning lagi kan bahaya justru di laga yang lebih krusial nanti di putaran 4 gitu. Ya itu memang bagian juga dari 50-50 perhitungan, sih ya. bagian dari perhitungan Ji. Tadi maka gue bilang ini kombinasi antara mempertahankan kompartemen yang memang mau diuji ketahanannya sama kompartemen yang kayaknya perlu varian baru untuk dia juga dapat formula tambahan Ji. Misalnya kalau ini dengan Marcelino misalnya kalau dipasangkan dengan Kambuaya seperti apa gitu kan. Itu kan perlu ya untuk melihat terus mungkin Dean James, Messi Hilgers, barangkali di babak kedua mungkin bisa turunkan. Dix, gitu. Izes, Verdong, Yakob, Nathan udah kena kartu kuning. Nama 4 pertama harus rotasi, yang kalau yang lain bodo amat. Oke. Dix, Izes, Verdong sama Yakob Sayuri itu udah berarti kan agak ngeri ya. Sebenarnya kan kita tahu Dix sama Verdong tadi lebih apa? Jaya juga. Kalau nggak dimainin emang ngeri juga. Iya. Ya kan, tapi ngeri ya kalau nggak ada Jaya sama Verdong ya. Kita belum pernah ngelihat karena di era Kluivert kan juga dua itu nggak pernah digantikan. Kalau Rido kan sempat diganti sama si Mes di awal-awal. Di kanan dulu Kevin Dix, kemarin ada Yakob Sayuri. Ya ngeri-ngeri sedap sih. Kalau nggak dimainin itu karena pertimbangan hanya kartu kuning itu, wah kita parah banget belakang Ji. Kedalaman berarti kita. nyata nggak punya kepercayaan sama yang lain ya. Iya, gitu ya. paling ya wanti-wanti ya jangan ambil resiko gitu ya, jangan lakukan tackling yang beresiko gitu ya, harus main safe aja gitu kan. Jay diganti sama Hilgers gitu. Enggak kalau memang Hilgers itu belum kartu kan? Hilgers belum tuh? Udah. belum. Mes kan belum. Jadi kalau emang dia nggak bisa main di kanan atau di kiri ya di tengah emang posisinya dia gitu kan. Iya, posisinya si Mes ya. Si Mes di situ. Kalau Verdong ya coba Dean James misalnya di posisi itu. Lalu siapa lagi? Kevin Dix ya, Yakob. Ada Yakob juga tadi kena kuning ya? Yakob juga. Nggak ada lagi. Asnawi Sandy Walsh nggak ada, nggak dipanggil, cedera. Siapa Sandy Walsh? Iya. Enggak sih, Sandy Walsh ya. Iya. Ya gue sih tetap ini ya, pengen ngukur kekuatan kita ketika lawan tim yang kemarin kita kan ketika kalah sama Australia kan gondok juga ya Ji. Maksudnya maksudnya dari kualitas sebenarnya nggak jauh banget di atas kita, tapi kok kita bisa terbantai seperti itu. Tapi kalau kita udah nemuin sistem yang kayak gini dengan 2 kali kemenangan beruntun, pasti kan kita pengen lihat gitu kan, gimana sih kalau kita ketemu tim sekelas Jepang gitu. Karena kan nanti di round 4-nya, di round 5-nya kalau kita lolos ke round 5 atau lolos langsung di round 4, kalaupun nanti kita lolos ke Piala Dunia kan bare minimumnya tuh kayak Jepang kan, negara-negara yang tampil di sebagai konsisten kan memang sekelas Jepang. Jadi pengen tahu kekuatan kita tuh ada di mana sih gitu loh. Tadi sih kalau gue pribadi sih ngeliatin gitu. Tadi gue sempat dengerin itu ya pressconnya kita tuh di Osaka, kan ditanya Patrick Kluivert apakah akan mengubah sistem, apakah akan melakukan rotasi. Dia bilang ada yang presscon tadi Joy sama Patrick Kluivert ya. Oh, iya. Terus kata Joy udah pasti main. Iya. Nah, kalau nggak mungkin. Kata Patrick kita nggak akan mengubah sistem karena ini sudah dikenal. Mungkin jadi 4-3-3 berarti ya. Iya, Pasti ini sudah 3-4-3 dikenal dengan baik oleh para pemainnya. Kemudian kalau dari rotasi mungkin aja dilakukan, tapi dia akan lihat situasi juga. Tapi bahwa ini kan tanya, apakah Anda serius dengan pertandingan ini? Itu pertanyaan jurnalis tuh. Ya serius lah, dia bilang masa nggak serius gitu. Artinya kan Patrick juga pengen kita dapat poin gitu. Tapi kalau round 4 tuh pemutihan ya katanya. Kayaknya lanjutan. Nanti kalau pas Piala Dunia lolos, itu baru beda lagi. Kualifikasi sih harusnya lanjutan ya. Tapi kan nggak tahu nih, kita udah ada round 1, round 2, round itu ada pemutihan nggak? Karena kan roundnya panjang nih. Ada round 4, ada round 5, apakah ada pemutihan? Lebih fair sih ntar pas round 4 putih semua tuh, biar semua the best player-nya semua bisa main gitu. Mantap sih. Nah, tapi pertanyaan gua kan tadi kita lihat kalau di kiper udah punya penggantinya. Nah,
Gue justru melihat kalau Brandon ini, let's say Tom Haye nggak ada gitu sebagai starter. Siapa menurut kalian yang ada di sana? Kan sekarang kita punya beberapa talent baru kayak Beckham kemarin masuk, Kamboya juga bisa di sana. Vano. Vano juga bisa di sana. Menurut lu siapa? Karena ini satu talenta yang kayaknya belum pernah tergantikan gitu dari sisi kreativitasnya, otaknya gitu kan. Kalau posisinya Haye sih bisa diisi sama Vano ya. Kalau Kamboya nggak bisa ya? Karena dia nggak punya bola-bola long pass gitu sih. Jadi kalau dari sisi posisi bisa diganti, Bisa, tapi dari kalau karakter, cara mainnya itu kan karakter nggak ada yang beda bisa kan. gantiin apa namanya Tom Haye. Kalau mirip-mirip bisa mungkin Vano, karena Vano juga punya umpan-umpan diagonal terobosan bagus. bagus ya. Tapi kan daya tahannya kan, maksudnya kemampuan dia untuk ngelit di tengah itu kan Tom Haye belum bisa digantiin. Cuman ya setuju gua, kita juga harus coba mencari nih. membuat skenario kalau tanpa Tom Haye. Gue sih lebih deket ke Kambuaya yang main di situ. Jadi Kambuaya kan punya sisi ofensifnya ya lebih bagus ya. Dia mungkin cara memprogresikan permainan ke depannya yang beda sama si Haye, tapi kemampuan dia untuk tetap supply bola ke depan tetap ada di situ. Biar yang penting jangan Joy-nya yang nggak ada. Karena gue Evar Jenner, Nathan gue agak masih ngeri-ngeri sedap gitu. Gila si Joy sih. Iya. Pemain yang bener-bener gila yang lihat sapu bersih. Dan dia dulu bek kanan loh. Terus sama Patrick bisa di switch jadi dua pemain gelandang. yang menurut gua harus ada pengganti setimpalnya tuh Joey sama Ole. Nah ini Ole juga kan, karena kita dimanja dari sejak debutnya dia golin mulu gitu kan, walaupun ada titik putih, cuman dari cara dia main pun setiap back lawan pasti harus jaga jarak gitu kan, dia sampai bisa goyang-goyang, dribble bola, ball keepingnya tuh enak banget. Ini kalau menurut kalian dia let's say amit-amit jangan sampai dia akumulasi atau dia cedera, siapa yang posisional? Karena dulu kan pernah dicoba Ragnar, Strike ganti-gantian. Apakah di Kluivert dia akan mencoba nomor 9 kayak Sananta mungkin atau siapa di sana? Kalau karakter yang tersisa ya Sananta. Karakter 9. yang tersisa. Walaupun Ole sebenarnya bukan nomor 9 ya. Yes, ya kan? betul. Jadi bisa jadi kita main tanpa striker murni ya, tanpa center Kayak Ragnar forward. gitu ya. Bisa aja nanti ya permutasian tinggal di depan. Karena kalau gue lihat kemarin kita salah satu yang perlu dievaluasi Ji, ketika kita masuk ke sepertiga akhir pertahanan lawan, itu kita selalu kurang orang. Kan kadang-kadang Ole juga kan suka drop back juga kan, jemput bola kan. Nah, begitu pas dia drop back itu kagak ada pemain yang ngisi di situ. Lihat gak bagaimana Egy bisa cutback, tapi tersisa cuma di situ Kambuaya, ya kan. Terus Yakob juga gitu, begitu dia masuk nggak ada pemain yang bisa lakukan tektok masuk kotak penalti. Jadi akhirnya apalagi Cinanya kan 4 back ini disiplin banget ya kemarin ya. Itu bukan nggak mungkin terjadi lagi skenario itu nanti lawan Jepang. Jadi harus ada keberanian juga kita kalau dari second line-nya untuk bantu. Soalnya Haye sama Joy ini relatif lebih jaga dalam sih Ji. Padahal Haye itu kalau dia lebih dekat lagi ke depannya, itu peluang kita untuk juga punya ruang shooting dari luar kotak penalti itu besar juga. Cuma kan agak ngeri kemarin lawan Cina. Jadi Haye-nya lebih ngereng, tunggu di dalam aja dia sama Joy gitu kan. Karena dia capek kok lihat mukanya udah pink soalnya ngeliatnya. Udah kayak kepiting rebus ya. Oke, kita adu line up lah. Lo Om Yukes sama Mas Aryo 11 pemain yang diturunkan lawan Jepang menurut lu siapa? Kiper dulu deh. Lo pilih Pas apa pilih Emil? Wah ini udah dipasang nih sama Abrar nih. Prediksi DPI. Jangan dibentrokin gitu dong. Ini. Atau lo pengen ada beberapa bumbu-bumbu lain di starting Kalau lineup gua dari formasi ini gua pengen kiper tetap Emil. Oke. Supaya gua pengen lihat tantangan kan. Kalau Pas kemarin udah ngerasain lawan Jepang. Amsyong lawan Jepang. Emil gue pengen tahu Emil gitu ya. Terus ini mungkin ini udah yang terbaik udah. Kalau memang mau kita ambil poin ya, Marcelino main duluan bener. Ya. Kevin Dix, Joey. Udah sesuai sih, gue cuman di kiper doang sih. Kalau gue mau coba tetap si Emil. Mas Aryo sama? Iya, gue setuju Emil. Dan udah pas sih Marceng balik. Pas apa Emil? Udah pas formasinya. Emang namanya agak-agak ragu Martin Pas ini. Martin Pas, gue sih Emil. Dan depan juga betul Marcelino, pengen tahu bareng sama si Kambuaya. Kambuaya seperti apa ya? Dix Yakob kemarin Yakob bagus dong mainnya. Yakob bagus. Untuk lawan Jepang mungkin butuh Dix kali ya. Waktu itu kan kita ngelihat Dix dan berapa menit doang kan cedera abis itu. Iya Dix dan 30 menit kan. Indonesia bareng Dix dan Indonesia bareng Yakob Sayuri di laga lawan Jepang waktu itu. Cuman Yakob di depan posisinya, gak di posisi Marcelino karena Marcelino kemarin. Terus habis itu kan dia nggak main di posisi cadangan. Dix kan. Di posisi Dix kita lihat gimana fragile-nya ketika Dix ditarik keluar. Gimana Jepang sulit untuk bisa menembus, termasuk
Mitoma pada saat itu nggak bisa nembus Badannya ketika gede sih ada dia. Kevin Dix gitu. Tapi begitu Kevin Dix masuk, itu keluar itu adalah awal di mana Jepang merajalela gitu. Jadi untuk start, gue tetap melihat Kevin Dix sih. Oke. Ya itu dia, kalau versi Jebret Team kalian mungkin punya pendapat lain, boleh kasih komentar di kolom komen, dan kita doakan Indonesia bisa meraih hasil terbaik lawan Jepang nanti. Yang mungkin nonton langsung dari Jepang sana, boleh kasih nanti komen-komen seperti apa ya. Oke, ini dari Aldi Rp25.000. Kemarin menang lawan Cina dapat Rolex. Kalau lolos Pildun dapat apa ya kira-kira? Waduh. Pabriknya ya? Waduh. Dapat jam yang kerja sama kita Garuda tuh apa tuh? Oh, Dapat BYD. Yang kayu, jam kayu. Woodka jam itu. Dipromosiin Mas, enggak masang Lu yang menyebut kan? dari Pat Siman Rp25.000. Timnas selalu undang lawan di FIFA Matchday. Apakah setelah sudah mulai jago seperti ini akan ada undangan dari negara lain untuk tandang? Bisa saja. Tapi kalau yang butuh gua engagement dari kita, iya, ini yang gue penasaran kalau kita main away itu kayak apa? Iya. Kan kita selalu home terus kan, uji coba tuh home terus. Tapi kalau kita main away, ya itu kan termasuk kita kan butuh tekanan juga kan dari publik luar gitu. Oke, next dari kakak Rayanka Rp25.000. Mas Aryo, kalau Madrid beli Nuno Mendes sama Vitinha kira-kira bagus nggak Mas? Bagus lah. Bagus banget. Masa nggak bagus? Bagus banget. Kiri Lebih dari bagus banget. apalagi kiri mereka nggak punya juga. Sementara Vitinha ya lebih oke lah gantiin. Kalau Patrick bisa buat Siapa? Indonesia lolos World Cup, apa sudah pantas Sama disebut Bingga. pelatih legend Indonesia walau cuma baru sedikit match? Ayo, Iyalah kalau lolos Piala Dunia, ya pastilah akan tercatat di sejarah. Iyalah. Pelatih yang bisa ngantar Mau kita ke Piala lu Dunia. kagak lolos grup, mau lu dibantai-bantai, tetap aja lolos Piala Dunia pertama kali. Iya, pasti Gile. tercatat dalam sejarah. next dari siapa lagi? Dari Budi. Budi, Sehan Ini udah tadi Secan dibaca udah sama barusan. Mike. Baca. Sehan 25.000 Nggak udah fokus nih dibaca. ya, benar ya. Emang dia nggak fokus. Budi Rp25.000. Dulu waktu Kluivert awal datang dikira bakal full diaspora, ternyata malah banyak juga ambil dari Liga 1. Ya, tadi yang gue bilang patut diapresiasi sisi positifnya itu ya, dia nggak nutup mata juga. Dari Wijoko Rp25.000. Ketutupan dong Ji, kalau tutup mata nggak kelihatan. Hubner kebanyakan main sama Rondo, dikit-dikit update story. Rondo siapa sih? Rondo apa sih? Rondo bahasa Jawa itu janda. Masya Allah. Ah, salah. Haryo tahu ya. Nama gua Raden Mas Panji Suryono nggak tahu. Iya, makanya gue juga. Pak Haryo bisa ya tahu gitu ya. Dia orang Jawa Langsung emang. spontan Nggak aja jadi dijawab. jangan jadi high Berarti quality. Mas Haryo berarti Pengalaman emang bicara. pengalaman sama John Rondo. Duh. Dari fans DPI sejak episode 13 Rp25.000. Om Mario, dulu pas Om Mario di Jepang, warganya apa antusias sama sepak bola? Salam KPR Panji. Hei, bocah-bocah KPR gua lo anjing. Sisa berapa kali lagi sih akhirnya? Hei, Sebelum Piala Dunia 2002, dulu semua orang tua tuh pengen anaknya tuh jadi pemain baseball. Semuanya tuh baseball. Ke pertandingan antar SMA final itu full stadionnya tuh baseballnya gitu. Makin kesini bola udah mulai digemari oleh anak-anak sana dan termasuk antusiasme publik. Pokoknya semuanya tuh switchnya ketika mereka jadi tuan rumah Piala Dunia 2002. 2002 ya. Next Nakata. dari Rams Rp25.000. Barusan Cherky udah here we go. Menurut Mas Aryo dan yang lain lebih prefer 3 new player City kah atau Wirtz? Aduh, City bagus-bagus juga lagi. Iya. Wirtz boleh juga yuk. Florian. Wirtz kalau di atas 120 mah jangan dah. Iya. Mintanya mahal 130. banget mintanya. 120 kan Liverpool nawarnya. Oh iya, emang dia minta 130 ya? 150. Dia mau 150. Walaupun diturunin katanya 129 apa? Iya. Kita lihat aja, tapi emang itu bagus sih pemain. Next dari Wis Rp100.000. Debut Beckham begitu sentimental untuk warga Jabar dan Bandung karena dia binaan asli sepak bola Bandung dan Persib. BTW Kak Seriki MOTM. Iya sih, setuju sih. Man of the match. Iya. Man of the match. Betul. Next satu lagi dari Killers Indo Rp30.000. Decul nih, Decul. Mas Aryo dengan hasil final di UNL dan taktik pergantian dari De La Fuente yang gak worse, apa Spanyol masih bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026? Final kan bukan sesuatu yang jelek anjay. Tapi salah satu kontender di Piala Dunia besok Spanyol menurut gua masuk. Semifinal minimum semifinal menurut gua. Ya tergantung jalur juga ya, tapi menurut gua dengan materi kayak gitu dan kalau inti-intinya tetap main ya, pertahanannya ada Inigo, ada si Kubarsi. Emang menurut lu bakal ada perubahan mendadak gitu, perubahan besar tahun depan? Enggak lah. Maksudnya kan kalau saat kemarin kan banyak yang cadangannya. Iya.
Ya kalau Huijsen gitu kan, ya, intinya, tergantung Huijsen main di Madrid kayak apa sih sebenarnya. iya, ya mau buat cadangan sih mungkin Huijsen sama si Lenormand sama Vivian sih nggak masalah gitu. Cuma kalau untuk start, ya gue tetap melihat Kubarsi sama Inigo Martinez. Buat Barcelona. Sementara tengahnya kalau Rodri balik kan aman tuh. Oh iya, iya. Tinggal Pedri mau sama siapa, mau Fabian Ruiz mau Olmo mau siapapun, oke lah. Oke. Oke, ada lagi, Bro? Oke, Jebret Tim jangan lupa besok ada live reaction di Jebret Media Jepang versus Dari Jenner tuh, Indonesia. Nesya itu Cindo ya? Iya benar Jenner ya. Terus. Makanya lucu ya, ternyata yang wangi lagi pakai live boy. Karena dia pakai live boy. Nah itu makanya masuk. Jangan lupa besok ada live reaction, kita mulai jam 3:30 sore ya Jebret Tim. Jadi sampai jumpa besok. Terima kasih Awi dan PT Misindo Visual Pratama. Terima kasih juga Live Boy dan terima kasih semua yang udah nyawer. Bye-bye. Dadah. Bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh